Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semuanya, dimanapun kalian berada, tentunya semoga sehat-sehat selalu. Yang menonton video ini, baik dosen, pembimbing, dosen pengajar, staf-staf kampus yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Syafiq Awaludin dengan NIM 25303048 akan menjelaskan project saya, yaitu pembuatan chatbot. Nah, di project ini tentunya saya ingin membuat sebuah chatbot yang bisa dijalankan melalui Visual Code, lalu dihubungkan ke Telegram. Adapun kode sintaks yang sudah saya buat di Visual Code cakup seperti ini. Jadi supaya kodenya itu rapi dan gampang dipahami, tentunya saya memisahkan fungsinya ke beberapa file. Jadi setiap file itu punya tugas masing-masing. Ada index.html, pod.py, core.py, vector.json, sama yang terakhir web app.py. Nah, untuk index.html itu sendiri fungsinya itu buat menampilkan sebuah web. Jadi kalau misalkan chatbot diakses itu melewati browser, yang muncul pertama itu file dari file index.html ini, itu ya buat nanti di browsernya isinya cuma tampilan kayak halaman depan atau form chat. Tapi juga di sini ada logika chatbotnya juga, ya dengan bahasa pemrograman HTML saja. Lalu kedua ada pod.py. Nah, di sini bisa dibilang ini adalah otaknya chatbot. Di file ini tujuannya itu buat nyambungin pod ke Telegram menggunakan memakai token pod yang sudah didapatkan dari Podfather. Nah, selanjutnya ada core.py. Nah, jadi setelah pesan diterima di pod.py, pesannya itu dikirim ke core.py. Nah, di file ini isinya itu logika chatbot. Nah, di sini chatbot itu mengecek dari pesan user itu maksudnya apa, jawabannya apa. Jadi file ini tuh ingin fokus ke proses mikirnya, itu cara berpikirnya bot, bukan ke Telegramnya langsung. Jadi ya dia ini menghubungkan antara tadi yang bot.py dengan core.py ini. Yang keempat ada fact.json. Ini isinya data yang sudah saya tambahkan seperti ini. Ada tag, cara order, jam operasional, produk, alamat, ya kan, ada kata-kata kasar. Jadi jawaban bot itu nggak ditulis langsung di kode, tapi disimpan di file JSON. Misalnya user tanya soal jam buka toko atau harga, bot ditinggal ambil jawabannya ya misalkan dari file ini. Cara ini bisa dibilang supaya chatbot lebih gampang lah diupdate tanpa ubah kodenya itu. Ya, yang terakhir ini ada web app.py. Nah, web app.py ini fungsinya buat menjalanin aplikasi web. File ini yang bikin itu indeks HTML-nya bisa diakses melewati browser. Nah, jadi setelah bisa diakses lewat browser tadi yang bikin indeks HTML itu nanti bisa terhubung ke sistem chatbot. Jadi kalau misalkan chatbot mau diakses lewat web, file inilah yang ngatur. Jadi ibaratnya ini simpelnya ini web app.py itu untuk menghubung web dan bot. Nah, itu tadi kalau fact.json itu buat data-data pertanyaan itu dan jawabannya nanti.
Nah, kalau core PY ini adalah logika jawabannya. Nah, pod PY ini adalah otak utama pod. Nah, yang indeks adalah tadi ya, webnya. Jadi saya jelaskan alurnya terlebih dahulu. Jadi alurnya gini teman-teman. Misalkan user mengirim pesan, maka pesan itu akan masuk ke pod PY. Nah, kemudian setelah masuk ke pod PY, pesan itu diproses di core PY. Nah, sini core PY. Setelah melalui proses di core PY, jawaban diambillah dari data yang kita tambahkan di pertanyaan asal jawabannya tadi, yaitu di fact JSON. Nah, jadi bot langsung mengirim balasan ke user melalui Telegram atau web browser. Tuh. Nah, jadi supaya lebih jelasnya kita coba buktikan ya teman-teman. Melalui browser terlebih dahulu. Oke, kita coba tanyakan, "Hai." Nah, dia langsung respon kan, "Halo, selamat datang di toko jersey sport, bla 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 bla." Kita coba tanya seputar produknya aja. Tadi kalau salah, misalkan cara order, kita coba cara. Nah, dia merespon lagi kan, kamu bisa order di toko jersey sport. Coba sekarang jam buka kita dan nah dia bisa menjawab toko jersey buka dari jam 9 sampai jam 9 malam. Oke, selanjutnya Anda jual apa saja? Oke, jual apa saja? Nah, sini dia merespon lagi, kami menyediakan kaos sport, celana, kaos kaki, mindset, topi, dan custom kaos. Tuh, dan tanyakan alamat toko. Nah, dia bisa jawab lagi ya. Nah, ini yang terakhir adalah di kata-kata kasar. Apakah botnya ini bisa eh, apa namanya merespon dengan kata maaf untuk speknya tidak menggunakan kata-kata kasar. Kita coba, mohon maaf. Nah, nah dia langsung merespon dengan mohon maaf, kami tidak dapat memproses pesan dengan bahasa kasar. Nah, jadi ya bisa dibilang nggak berhasil ya teman-teman. Ya, oke. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa cek di Telegram mungkin. Yang pertama kita running dulu untuk buat PY-nya. Oke, langsung ke Telegram. Nah, setelah di running dia langsung bisa, halo saya foto Anda, apa yang bisa bantu? Oke, 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 oke. Sekarang kita tahu. Bisa, bisa. Oh, sorry, sorry. Produk, produk, produk. Oh iya, jual apa saja. Jadi, misalkan kita menginput
sebuah data yang belum ada di Jason, maka respon dari botnya adalah, "Maaf, saya belum memahami pernyataan tersebut." Jadi, sebagaimana kalau kita memberikan input yang belum ada di Jason, maka ya bot ini nggak bisa menjawab. Maka menggunakan maksudnya dia akan merespon, "Maaf, saya belum memahami pertanyaan tersebut," yang artinya belum ada kata produk apa saja pada, ini, keyword-nya. Jadi kalau produknya apa saja, kalau kita nggak tambahkan di keyword, ya otomatis bot nggak bisa jawab. Maka dari itu, memang sih kekurangannya itu adalah, mmm, bot-nya itu harus mempunyai data yang mungkin cukup lengkap, mungkin kalau cuma segini ya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi mungkin nggak bakal kejawab, tapi itu masih bisa dikembangkan lagi, teman. Benar, coba ini kata kesal. Oke, sebenarnya udah bagus, udah benar. Mungkin ya segitu saja dari saya. Mungkin ada sedikit penutup dari saya, kesimpulannya, mungkin tadi ya, mungkin dengan cara memisahkan setiap file, membuat chatbot itu jadi lebih rapi serta kamu pahami. Dan sebenarnya chatbot seperti ini tuh masih bisa dikembangkan lagi, teman-teman. Mungkin bisa dibantu dengan APK AI mungkin, supaya ya masalah seperti tadi itu, apa, sebuah keyword yang belum ada di Visualization itu masih bisa dijawab oleh bot tersebut. Maka dari itu saya bilang bahwasanya masih bisa dikembangkan, menjadi lebih baik. Tapi ya ini masih dasar untuk belajar. Nggak apa-apa, mungkin cukup segitu saja, video dari saya. Mungkin, eee, sedikit terpatah-patah mungkin, ya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.